Halo semuanya, kembali lagi kita belajar masih dengan pokok bahasan yang sama, yaitu objek IPA dan pengamatannya bersama saya Ibert Butar-Butar SPD. Yang menjadi sub pokok bahasan kita pada hari ini yaitu tentang pengukuran. Di sini kita bisa melihat ada beberapa gambar alat ukur, seperti penggaris, neraca, jangka sorong, mikrometer skrup, dan lain-lain. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas tentang alat-alat ukur ini. Baiklah, sebelum kita membahas materi kita lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa sih tujuan kita mempelajari materi pengukuran ini. Nah, yang menjadi tujuan setelah kita membahas tentang pengukuran, maka diharapkan yang pertama dapat menjelaskan pengertian pengukuran, yang kedua dapat menyebutkan hal-hal yang dapat diukur atau disebut dengan besaran, dan yang tidak dapat diukur atau disebut bukan besaran. Tujuan yang ketiga yaitu dapat membandingkan satuan baku dan tidak baku. Sebelum kita melanjutkan materi kita, Ibu mau mengingatkan agar kamu menonton dan menyimak video ini dengan baik, karena di akhir video, Ibu akan memberikan soal kuis yang harus kamu jawab. Baiklah, kita mulai. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, di sini ada gambar melakukan kegiatan pengukuran, yaitu terhadap berat badan. Kemudian gambar berikutnya, kegiatan pengukuran terhadap lebar suatu meja. Ibu yakin kamu juga sudah pernah melakukan kegiatan pengukuran, seperti mengukur berat badan dan tinggi badan kamu. Mari kita lanjutkan. Di dalam pengukuran diperlukan 3 hal, yaitu besaran, nilai, dan satuan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contoh, seperti tinggi. Tinggi dapat diukur, misalnya tinggi badan. Panjang. Panjang juga dapat diukur, misalnya panjang meja. Kemudian contoh yang ketiga yaitu kecepatan. Kecepatan dapat diukur, seperti ketika kamu mengendarai sepeda motor, maka kecepatan kamu bersepeda motor dapat diukur, karena pada sepeda motor kamu terdapat alat pengukur kecepatan. Kemudian, yang tidak dapat diukur itu disebut bukan besaran. Contoh yang pertama adalah rasa. Ketika kita hendak mencicipi masakan, kita tidak bisa mengukur rasa. Kita hanya bisa mengatakan enak atau tidak enak. Kemudian cinta. Seperti cinta kamu terhadap orang tua. Seberapa besar cinta kamu terhadap orang tua juga tidak dapat diukur. Kemudian yang berikutnya adalah satuan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam ukuran. Kita mengenal ada satuan baku dan tidak baku. Sebagai contoh, ada seorang ibu dan anak hendak melakukan pengukuran terhadap panjang meja dengan jengkal mereka masing-masing. Si ibu menghasilkan 7 jengkal, sedangkan anaknya 10 jengkal. Lalu, mereka mengukur panjang meja itu dengan penggaris, dan hasilnya 100 cm. Jengkal merupakan satuan tidak baku, dan sentimeter merupakan satuan baku. Sekarang kita mau melihat apa satuan baku dan tidak baku itu. Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan secara internasional. Contohnya, sentimeter, kilogram, sekon, celcius, kelvin, dan kilometer. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran ilmiah.
Contohnya hasta, jengkal, dan depa. Yang berikutnya adalah di sini ada contoh hasil pengukuran beserta penjelasannya. Hasil pengukuran yang pertama yaitu panjang meja 2 meter. Panjang merupakan besaran karena dapat diukur. 2 itu merupakan nilai, sedangkan meter merupakan satuan. Hasil pengukuran yang kedua yaitu volume air 5 liter. Volume itu merupakan besaran karena dapat diukur. 5 merupakan nilai, sedangkan liter disebut sebagai satuan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi pengukuran untuk hari ini. Di sini, Ibu memberikan soal kuis. Silakan jawab kuis dengan benar dan tulis di kertas folio. Sekian pembelajaran kita hari ini dan terima kasih.